Ya, rata-rata survei membuktikan bahwa kalau bicara ketertarikan dengan lawan jenis, itu SD itu sudah mulai ada benih seperti itu. Ya, benih seperti itu sudah mulai ada. Orang bilang dan orang katakan bahwa cinta seperti itu mutunya adalah cinta monyet. Gak usah lihat saya kalau bilang monyet gitu ya. Kenapa dibilang cinta monyet? Kenapa? Apa Sarah? Apa? Kenapa? Gak serius? Karena nggak serius ya? Iya, karena nggak serius. Cinta monyet itu dia tertarik, tetapi nggak ngerti makna cinta itu apa, nggak ngerti dia. Pokoknya aku seneng, ya kan? Aku seneng. Tahu monyet? Monyet itu kalau datang harus dilempar apa? Pisang atau kacang. Setelah dia mendapatkan keuntungan, dia cepat lari meninggalkan. Betul ya? Betul ya? Nah, itu cinta monyet. Dia tertarik kalau ada umpannya. Ya kan? Aku tertarik kalau dia nganter aku sekolah, kalau dia traktir aku. Lah ini umpannya. Tapi kalau nggak menguntungkan, goodbye. Ya. Oke. Pada saat SMP itu semakin kuat daya tarik antara lawan jenis. Semakin meningkat pemahaman tentang cinta, tetapi nggak tahu apa artinya cinta. Saya tanya di sini, Lala, menurutmu cinta itu apa? Kamu pernah pacaran enggak? Gak pernah. Sama sekali nggak pernah. Loh, ya apa sih? Mas Bayu pernah pacaran? Lu enggak pernah juga? Yohanes. Siapa? Ben, apa itu cinta menurutmu, Ben? Jawab aja. Pernah nggak tertarik dengan perempuan? Oh pernah. Apa itu? Rasa gimana gitu loh? Cinta itu apa menurutmu? Apa? Mengagumi. Boleh. Cinta itu mengagumi. Oh ayo ya. Seandainya. Gitu kan. Seandainya. Ada lagi Claudia, menurut Claudia cinta itu apa? Claudia? Apa Claudia? Apa? Apa? Rasa belum pernah ada. Rasa saya khawatir orang yang stroke itu kan tidak bisa rasa ya. Pokoknya sesuatu yang kalau ketemu si dia langsung hati jantung berdebar-debar. Biasanya jantung normalnya kan deg sesuai dengan detikan kan, betul ya? Tapi karena ada sesuatu something dengan orang itu, maka ketika sekali lihat langsung deg. Jadi ada rasa yang berbeda. Itu tadi ungkapan dari Claudia. Oke, sekarang yang lagi pacaran tadi kan Kak Jelita ya. Gimana Kak Jelita? Cinta itu menurut Kak Jelita itu apa? Ini pemahaman tadi beda-beda ya. Menurut Kak Jelita yang notabene kan sudah ya usianya sudah dewasa kan gitu kan. Menurut Kak Jelita apa? Apa? Komitmen. Cinta itu komitmen. Abraham. Sekarang lihat saya terus. Kapan sih aku kok nggak ditanya-tanya sama Pak Om Teguh? Sekarang ditanya ya. Oke. Menurut Abraham, cinta itu apa menurutmu?
Kenapa? Sekedar mengagumi tapi tidak pernah memiliki. Waduh, kasihan sekali yo. Ini namanya penderitaan loh. Sekedar mengagumi tetapi nggak pernah memiliki. Aduh. Ini yang namanya jomblo ya. Oke, teman-teman, saya tanya, tertarik dengan lawan jenis itu dosa enggak? Dosa enggak? Siapa yang bilang enggak? Angkat tangan. Yang tinggi dong. Kan semua sudah dewasa. Oke. Berarti yang enggak angkat tangan, berarti pertanyaannya adalah cinta, berarti ada sebagian memandang bahwa orang yang sedang jatuh cinta itu adalah suatu tindakan yang berdosa. Angkat tangan. Tadi yang nggak angkat tangan ya, yang pertama ya, berarti angkat tangan. Ayo, harus berani lu ya. Coba sih, saya ingin tahu. Nanti saya doakan di depan. Oke, teman-teman, saya dulu punya pandangan seperti ini. Ya, pertama bertobat, saya memandang itu orang yang tidak menikah adalah orang yang hidupnya suci. Maka ketika saya melihat ada pendeta menikah, berarti hidupnya enggak suci. Itu pandangan saya. Artinya, orang yang tidak menikah, orang yang tidak punya pasangan, berarti hidupnya jauh lebih baik daripada orang yang menikah. Kenapa? Cara berpikir saya sederhana. Yaitu dia tidak melakukan, jadi orang yang suci berarti dia nggak pernah melakukan hubungan sama sekali dengan lawan jenis. Nah, pandangan seperti ini, menurut teman-teman betul atau salah? Bahkan saya sempat mau selibat. Tahu selibat? Apa itu? Selibat itu artinya nggak mau menikah. Ya. Jadi saya khawatir di antara teman-teman ada yang selibat. Nggak ada ya? Di sini semuanya terpanggil untuk menikah? Halo? Oh ya, semuanya. Bagus kalau gitu. Oke. Yuk kita lihat Kidung Agung. Ya, pasal 2 ayat 7C. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. Yang keras ya anak muda ya. 2, 3. Perhatikan kata sebelum bicara tentang waktu. Ada unsur di situ yang menjadi materi, yang menjadi pokok pembahasan adalah cinta. Kata sebelum menunjukkan waktu. Berarti kapankah waktu yang ideal kita berpacaran? Sekarang saya tanya sebagai bentuk survei yang cowok-cowok. Menurut cowok-cowok, ideal kalian pacaran itu usia berapa? Ideal kalian. Coba salah satu mewakili, Valen, idealmu berpacaran itu usia berapa? 25. Apa yang menjadi pertimbanganmu? Kamu mengatakan ideal itu 25 untuk berpacaran. Wih, luar biasa. Ini bukti kalau dewasa rohani. Ya Bram ya? Oke, sekarang yang cewek. Yang cewek. Putri. Put. Ideal perempuan berpacaran usia berapa? Put, umurmu berapa, Put? 16.
16 ya. Oke, idealnya perempuan untuk berpacaran itu usia berapa? Jawab aja sesuai pengalaman. Usia berapa kira-kira? Ayo Bud, jawab Bud. Usia berapa? Oke, sebelahnya kalau gitu Sarah. Mbak Sarah. Menurut Sarah, ideal perempuan berpacaran usia berapa? Siap ditembak, duor. Kalau nggak siap ditembak, dinuklir ya. Menurut Sarah, usia berapa idealnya untuk berpacaran? Untuk perempuan itu? Berapa? Usia berapa? 20. Ya, 20. Ada yang protes atau ada usul untuk yang perempuan? Holly? Setuju? Hol? Setuju? Usia 20. Nah, teman-teman, zaman kita tentunya berbeda dengan zaman dulu. Ya. Zaman saya waktu kecil sangat berbeda dengan zaman sekarang ini. Pacaran zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Apalagi sekarang semua serba instan. Kalian untuk mengungkapkan itu mudah sekali. Mengungkapkan perasaan, mengungkapkan rasa cinta, mengungkapkan rasa kagum. Kalian tidak ngerti gimana caranya untuk bisa mengungkapkan, lihat Mbak Google. Gimana caranya merayu perempuan. Kalau dulu, boro-boro, HP nggak ada. Iya kan? Pakai apa? Kertas. Kertas halus itu robek tengahnya. Kan ada 2 itu. Ditulis. Padahal mau nembak, cuma kalimatnya itu pendek. I love you. Tapi untuk mengungkapkan kata itu, pergumulan luar biasa. Mau nulis itu begini. Itu zaman saya dulu. Saat SD. Ada sedikit coretan, ya. Teman-teman. Nasibnya kertas itu diuntel-untel, dilebok nonggok belum. Bikin lagi. Sampai 1 minggu nggak jadi, teman-teman. Itu zaman dulu. Karena rasa takut. Laki-laki, kalau mau tembak perempuan, ada perasaan untuk takut ditolak. Betul ya? Kok ya? Loh, laki-laki itu ya manusia loh ya. Ya? Jangan dipikir laki-laki itu tegar, ototnya kuat, langsung tangguh. Enggak. Diputus saja, waduh, buengung ini mana ya? Obatnya tikus kan gitu kan? Itu bukti. Bukti laki-laki itu lemah. Ketika mau nembak, perasaan, pikiran itu campur aduk. Jangan-jangan nanti dia tolak aku. Kalau dia tolak aku, mukaku ditaruh di mana? Kalau ditaruh di sini nggak cocok. Laki-laki pun takut juga. Jangan pikir perempuan. Ya. Lah perempuan, karena budaya Asia ya, perempuan itu nunggu kan. Itu budaya Asia seperti itu. Nunggu kapan saya dia tembak. Kapan saya dia tembak. Lu nunggu juga. Tapi sing ditunggu kadang-kala nggak pekok. Nggak peka. Kan gitu kan? Perhatikan di sini. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Sebelum waktunya. Kok jangan gerakkan cintamu. Berarti ada waktu. Nah, waktu itu bukan berdasarkan usia.
Kendati pun indikator salah satunya usia menjadi unsur di dalamnya. Ada orang menikah usia yang cowok usia 40, yang cewek usia 25. Ternyata nggak matang juga. Tahun pertama masih bisa I love you papa, I love you mama. Gitu kan? Tapi setelah itu baku hantam. Ada orang usianya yang cowok 25, yang cewek 20. Pacaran mereka. Nah, ternyata dewasa. Jadi usia lebih muda, ya, bukan menjadi sebuah ukuran orang itu siap atau nggak siap. Ya, perhatikan baik-baik. Banyak contoh-contoh, ya usia 25, itu sudah matang juga. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, satu, kalau berpacaran, satu ya, yang perlu diperhatikan, kerohanian pasangan itu. Pacarmu kerohaniannya kayak apa? Itu satu ya. Perhatikan. Kalau mau pacaran, perhatikan rohani pacarmu kayak apa. Kalau engkau berpacaran, tapi pacarmu justru menjauhkan dirimu dari Tuhan, itu bukan pacar yang bagus. Tinggalin aja. Ya, sudah nggak usah pacaran sama orang yang model kayak gini. Karena model kayak gini ini, itu nggak bagus ke depannya. Jadi kalau pacaran justru membuat jauh dari Tuhan, lebih baik jangan pacaran. Rohani nggak beres itu. Kalau kau punya hubungan, laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, kalau pasanganmu justru membuat kerenggangan, ya, dengan Tuhan, itu sudah nggak bagus. Lebih baik kalian doakan, skip, dan kalian lebih serius untuk Tuhan. Karena itu bukan orang yang terbaik buat kalian. Ya. Tapi kalau kalian pacaran, tapi pada saat kalian pacaran justru saling mengingatkan, kamu kenapa nggak Yud? Yuk antar. Mungkin gerejanya berbeda. Yuk kita yuk sama-sama. Yuk kita pergi ke gereja. Kita nggak ambil bagian toh pelayanan. Wah, seperti ini bagus sekali. Ini namanya rohani. Lah rohani seseorang itu akan menunjang emosi seseorang. Emosi seseorang itu kelihatan dari rohani seseorang. Emosi orang yang sudah matang, salah satunya begini. Salah satunya ya contoh. Ketika pacarmu ngebel kalian, ya, lalu kalian sedang sibuk, sedang mandi dan lain sebagainya. Tiba-tiba kalian tidak ngangkat kan HP itu. Apa yang terjadi? Kalau pacarmu ngamuk-ngamuk gara-gara kamu nggak ngangkat HP kalian, berarti dia emosinya masih labil. Itu nggak bagus. Ada marahan gara-gara apa? WA nggak dibalas. Kenapa sih kamu kok nggak perhatian sama aku? Kenapa sih? Dia nggak tanya. Oh, jangan-jangan HP-nya lagi lemot. Oh, bisa jadi dia belum bisa beli data. Oh, dia lagi ngerjakan skripsi. Oh, dia lagi HP-nya lagi jatuh. Lah, kalau orang berpikir seperti ini namanya dewasa. Berarti emosinya bagus. Ya.
cemburu tidak selalu baik. Kalau cemburu disertai dengan bunga. Cemburu nggak selalu baik. Kalau ditambahi dengan cemburu, angele. Ya, teman-teman, ya, saya sharing ya. Om nggak pernah pacaran dengan tante ya. Karena posisi Om ada di Batu, di kampus. Tante posisinya ada di Samarinda. Kerja di Samarinda di Kalimantan Timur. Ya. Saya berpikir pacaran jarak jauh itu membutuhkan pengorbanan yang cukup serius. Ya Kak Jelita ya? Lagi ngapain dia? Jangan-jangan digoda laki-laki. Atau sebaliknya, kan gitu kan? Apa serius dengan saya? Apa beneran dia jadi sama saya? Pikiran macam-macam. Tapi saling percaya. Karena ada mata Tuhan. Kan gitu kan? Teman-teman, pacaran kalau dibangun dengan saling percaya, maka kalian tidak akan mungkin berpikir negatif terhadap pasanganmu. Ya. Jadi sebelum Om dengan tante, karena jarak jauh ya, itu cuma berapa bulan doang teman-teman. Ya, 6 bulan langsung married gitu ya. Itu pun jarang ketemu. Kalau tante dari Samarinda pulang 1 bulan sekali ke Surabaya, saya turun dari Batu ke Surabaya. Ketemu besok saya ajak ke gereja, langsung dia kembali ke bandara ke Samarinda lagi. Alah cuma berapa jam aja, kembali lagi demi cinta. Itulah pengorbanan ya. Jadi tante mengerti karena kondisi saya saat itu masih mahasiswa, lagi skripsi. Jadi saya isi pulsa itu saat itu 5.000 saya isi. Tapi yang namanya kartunya itu harus sama supaya murah. Zaman dulu ya, nggak ada yang seperti Android itu. Pokoknya kalau saya miss call, berarti dia sudah ngerti. Oh ini ada maunya. Saya disuruh telepon. Gitu kan? Karena saya mahasiswa. Duit nggak ada. Jadi saya cuma modalnya miss call doang. Sana getar, hatinya ikut getar-getar. Akhirnya, tante yang telepon saya. Telepon itu lihat jam juga. Kalau zaman dulu itu pokoknya jam 5 pagi ke atas, sudah diskonnya nggak ada. Makanya teleponnya, kadang, kalau di sana itu kan lebih cepat ya teman-temannya, 1 jam. Jam 4 sana, jam 3 Surabaya. Si ngantuk ditelepon. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saling percaya. Jadi rohaninya seperti apa? Dia selalu mengingatkan. Gimana tadi pelayanannya? Berapa banyak orang yang dilayani? Kan gitu kan? Ini rohani bagus. Yang kedua, secara psikologi, emosinya seperti apa? Itu harus diperhatikan. Saya sering nggak angkat telepon pada saat tante telepon saya. Karena doakan orang saya biarkan. Bunyi. Kalau telepon dulu kan punya. Gitu kan. Keras sekali gitu. Saya nggak angkat. Kadang saya angkat, saya miss call malamnya. Nah, teman-teman, puji Tuhan. Marahkah? Enggak. Tahu. Saya hamba Tuhan. Saya dari awal saya katakan, saya hamba Tuhan. Coba belajar kehidupan hamba Tuhan kayak apa. Akhirnya dia belajar, cari referensi yang cukup banyak itu.
bagaimana kehidupan hamba Tuhan. Jadi yang perlu diuji kerohaniannya kayak apa? Yang kedua, apa? Emosinya, ngamuk Anda. Ya. Kalau sedikit-sedikit jealous, kayak anak kecil. Berarti dirimu nggak cocok sama dia. Dia bukan berkatmu. Terus ada gara-gara yang sepele. Diputus gitu ya. Diputus, akhirnya ngambek. Nggak makan, nggak minum. Pintu kamar dikunci. Mamanya bilang, makan. Sudah tidak ada jawaban. Sepi kayak kuburan. Mamanya khawatir. Makanya banyak sekali perempuan-perempuan yang punya sakit emah. Gara-gara itu. Jadi hati-hati ya, cewek-cewek gitu loh. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan berpikir gini loh. Kadang-kala kita terbentuk, khususnya cewek-cewek saya kasih tahu. Kadang-kala kita terbentuk oleh nilai-nilai dari ajaran lain. Contohnya gini. Pak, saya ini sudah usia 25 loh. Kenapa kok belum ada yang nembak saya? Kan gitu kan? Kenapa ya? Kok nggak ada yang deket sama saya? Lalu ketika dia berpikir bahwa perbandingan laki-laki dengan perempuan itu 1 dibanding berapa? Bilangnya seperti itu. Betul ya? Banyak mana? Laki-lakinya atau ceweknya? Halo? Banyak mana? Coba yang cewek-cewek jawab dong. Perbandingannya lebih banyak mana? Cowok atau cewek? Iya Om. Ya, kalau orang sebelah bilangnya itu banyak ceweknya, makanya 1 laki-laki itu bisa lebih dari 1. Iya kan? Nah kita dijejeli dengan nilai-nilai dari ajaran lain. Saya tanya, surveinya dari mana itu? Apakah sudah mendata? Iya kan? Akhirnya ketika kita diperhadapkan dengan nilai-nilai yang liar seperti itu, maka timbul rasa ketakutan, khususnya cewek-cewek. Ya wes nggak apa-apa lah. Dia seperti itu nggak apa-apa sih. Duda-duda ya nggak apa-apa. Yang penting dapat. Loh, jangan. Ya. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, anak Tuhan itu tidak usah takut. Kenapa demikian? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita yang namanya Adam tetap Tuhan kasih 2 atau 5? 1. Jadi Tuhan ciptakan Adam kan laki-laki, tetap Tuhan kasih di sampingnya berapa? 1. Artinya apa? Sudah jelas. Semua anak Tuhan ada harapan di situ. Kalau panggilannya memang menikah. Ya, nggak usah gopo karepe dhewe. Wis gak popo Om. Wis gak percaya sama Tuhan Yesus, anak Muhammad yo gak popo Om. Duh, yo corek. Sembarangan ae. Ya, jangan menggadaikan imanmu. Gara-gara usiaku sudah banyak ini Om. Saya kasih tahu. Ya, Bu Sifra pasti ngerti juga. Ya, ada seorang perempuan, dia itu dulu maaf kata asisten pembantu di rumahnya. Nah, anak kecil itu yang dirawat.
usia 3 tahun, 5 tahun, dirawat. Selisihnya itu hampir 22 tahun. Jadi dia ketika jadi asisten di rumahnya itu dan ngerawat anak ini. Anak ini laki-laki, ya, asistennya perempuan. Karena keseringan teman-teman, semakin tumbuh dewasa, tumbuh dewasa, tumbuh dewasa, tumbuh dewasa, tumbuh dewasa. Teman-teman, apa yang terjadi? Cilok. Oh iya. Cilok. Oh iya. Tapi belum tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Biasanya ya yang cewek ini kalau panggil, ayo tidur, kan gitu kan, marah-marahi kan, namanya masih kecil dulunya. Tapi sudah beranjak dewasa, akhirnya jatuh cinta. Ya serius. Dengan selisih usia yang cewek jauh lebih tua. Sekitar 22 tahun, 23 tahun. Daripada yang cowok. Yang cowok seneng juga. Cinta. Namanya cinta ya. Tai dibilang coklat. Namanya cinta, nggak pandang peduli apa, usia, muka kayak apa, latar belakang kayak apa. Ya nggak percaya ya Len. Nah, akhirnya menikahlah mereka. Sama-sama anak Tuhan. Yang ceweknya dulu bukan anak Tuhan, jadi anak Tuhan. Dan sekarang sama-sama istilahnya ke gereja sama-sama, melayani Tuhan sama-sama gitu. Luar biasa loh ya. Ya, saya tidak begini teman-teman. Saya tidak anjurkan teman-teman menikah di usia apa? Perbedaan yang jauh. Ya, perbedaan yang jauh. Karena memang saya lihat perkembangannya ya, yang cewek ini sangat-sangat jomplang. Tahu jomplang? Nggak imbang. Yang cewek lebih matang daripada yang cowok. Karena yang cowok dulu dipopoi, dikasih apa susu, kan gitu kan? Dulu waktu kecil. Jadi sekarang jadi suami istri yang cowok kayak anak kecil manja-manja gitu loh. Jadi akhirnya ya dulu memang sangat berbeda jauh ya, face-nya itu mukanya, tapi sekarang ini sama. Ya, jadi memang itulah dua menjadi satu dari yang berbeda menjadi satu, lama-lama mukanya itu jadi mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Ya. Jadi teman-teman, jangan sampai kita terdorong, tertarik seseorang karena nilai-nilai, oh ya, laki-laki jumlahnya sedikit. Kalau aku nggak mengiyakan, ingat baik-baik. Kalau aku nggak mengiyakan, aku nggak dapat teman-temanku sudah tanya-tanya. Ya, jangan sampai. Maka teman-teman sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan. Apa itu? Penilaian rohani, emosi seseorang. Dan yang berikutnya apa? Masalah kalau ilmu ekonomi mengatakan kemapanan seseorang. Ya. Saya dulu berpikir seperti ini, hamba Tuhan mau mapan sampai Tuhan Yesus datang ya nggak mapan-mapan kan gitu ya. Ya Pak Yata ya? Iya. Kenapa demikian? Gaji nggak jelas kok. Tapi kalian harus belajar loh, teman-teman, sama hamba Tuhan, sama sama Pak Yata, sama Kak Jelita. Gaji nggak jelas, tapi bisa menghidupi istri, bisa menghidupi anak-anak.
Pak Yata harus belajar sama saya. Kak Jelita harus belajar sama saya. Dulu itu berpikir, gimana ya caranya ya? Rohani bagus, mentalnya bagus, maka kesiapan ekonomi itu harus diperhitungkan juga. Tapi nggak usah takut teman-teman, kalau rohanimu bagus, dampaknya nanti ke masalah kesiapan ekonomi. Loh, betul loh, serius. Ketika saya melamar, ya tante itu, saya nggak punya uang. Nggak punya uang saya. Selesai skripsi, saya telepon adik tingkat saya yang ngasih laptop kepada saya. Laptopmu tak jual ya, boleh nggak? Buat apa mas? Buat keblauran. Ngapain? Beli cincin tunangan. Ketawa dia, nggak apa-apa mas, jual aja. Akhirnya saya jual. Laptop saya merek Fujitsu. Oh, keren ya, Fujitsu dari Jepang itu. Tak jual kemana? Tak jual ke Pak Obed. Laku 2.600.000 saat itu. Tahun berapa itu? Akhirnya saya sama tante lari ke Blauran. Pesen apa? Cincin, sama-sama pergi ke sana. Pakai uang saya. Wih, amat Tuhan, rek. Duitnya akeh 2.600.000. Wake itu banyak itu zaman itu. Langsung beli cincin, pesen, diukirlah di cincin itu. Yang saya pakai, cincin yang saya pakai namanya istri. Cincin yang dipakai oleh istri, nama saya. Bangga, bisa belikan. Hamba Tuhan ya, nggak jelas kok gajinya. Bisa belikan cincin, bangganya luar biasa. Ada kebanggaan itu. Untung Pak Obed saat itu nggak nawar. 1 juta aja ya mas, enggak. Lu serius teman-teman? Itu dikasih adik tingkat itu. Laptop itu. Tak jual. Ya, di Pak Obed. Berapa mas? 2.600.000. Saya masih untung saat itu. Belinya berapa? 2.400.000. Masih untung kan? Teman-teman, tahu enggak? Tiap hari. Ya. Karena yang namanya rohani ini bagus, maka dampaknya ke jasmani. Ya. Saya nggak pernah siapkan apa-apa. Saya bisanya belikan cincin itu. Tapi teman-teman, ketika lamaran saya nggak ngerti yang namanya parsel itu datangnya dari mana, nggak ngerti saya. Ternyata dampak daripada kehidupan rohani, ternyata berkat itu mengikuti. Itu ya dan amin teman-teman. Makanya jangan pernah bersandar kepada orang-orang yang engkau anggap mampu menolongmu. Jangan pernah. Ya, nanti kau kecewa, pasti kecewa. Ya. Menikah. Gak ada duit. Duit tinggal 750.000 di ATM BRI. Masa cukup? Undang wong akeh, pakai konsumsi, iya kan? Ke Kementerian Agama, mana catatan sipil, itu bayar itu saat itu 500.000. Enak loh sekarang nggak bayar. Duit dari mana? Akhirnya saya pergi ke JMP, beli jas untuk nanti tampil mendampingi ratu 1 hari. Harganya berapa? 650.000 jas 1 setel. Tinggal piro duitnya? 100. Merit 1 minggu kemudian, itu tanya aja Pak Obed sama Bu Siva. Hampir nggak jadi teman-teman. Modalnya 1.000. Loh iya, saya nggak sama sekali nggak minta orang tua, sama sekali sepeser pun. Tahu nggak teman-teman? Ada seorang pengusaha, saya nggak kenal sama sekali. Tiba-tiba ngecek di ATM, ada uang masuk itu 35 juta.
Kaki itu keder, teman-teman. Untung ada security. Ditanya, lo ngapain itu? Duduk lemes Pak aku, Pak. Kenapa? Hamba Tuhan tidak pernah pegang uang 35 juta. Tidak pernah pegang, kaget. Jangan-jangan ini orang ngerjani saya. Itu cara Tuhan. Ada telepon masuk, teman-teman. Pengusaha juga, saya nggak kenal. Coba datang ke perusahaan saya. Datang saya, dikasih alamat. Apa yang terjadi, teman-teman? Keluarkan kertas. Saya itu nggak ngerti seumur hidup saya. Tak pikir kertas itu apa. Ternyata cek, teman-teman. Saya nggak ngerti itu. Terus dia tulis. Ini untuk kamu, ini untuk calon istrimu. Ini untuk kamu, ini yang satunya untuk calon istrimu. Saya nggak ngerti gimana caranya ambil uang. Yang pakai kertas yang tulisannya cek itu, saya nggak ngerti sama sekali. Ya lumayan loh, saya dapat 5 juta. Mamanya, ya saya dapat 5 juta. Kan lumayan kan? Ternyata ada lagi. Jemaat yang pernah saya layani dulu di Samarinda datang bawa berkat. Wah alam. Teman-teman, di sini penting sekali. Kalau engkau memang sudah waktunya berarti kematangan rohani, kematangan emosional, kematangan kamu memikirkan nanti secara ekonomi kayak apa, kalian matang di situ. Ini jawabannya. Silakan. Pacaran tapi masih minta uang saku, minta uang pulsa. Apa Nas? Kok gitu kan nyindir siapa? Ya. Jadi kalau masih kanak-kanak apa gitu teman-teman. Jangan berantakan. Serius. Itu loh. Kalau sudah menikah nggak siap, waduh, yang kepontal-pontal pendetanya. Jam 1 malam, tiba Bapak pelur Pak, apa? Dipukul sama suamiku. Datang ke rumah, bonyok semua. Tak pikir make upan, biru semua semuanya. Salah make up, warnanya nggak merah, biru kabeh. Kenapa nggak siap? Makanya kalau pacaran itu jangan ikut-ikutan teman-teman. Karena lihat temannya, sudah gandengan ya tangannya, aduh, aku kapan ya? Jadi teman-teman, nggak apa-apa berpacaran itu nggak apa-apa. Tanya Kak Jelita, tanya Pak Yata. Kalau di kampus itu ada waktu, betul ya Pak ya? Sebelum waktunya. Ya jangan. Tapi ya gitu, ada mahasiswa yang dablek itu banyak loh. Sembunyi-sembunyi. Ya, yang cewek datang ke ibu asrama, lalu izinnya ke TP. Yang cowok izinnya ke bapak asrama, tapi izinnya ke Kota Sidoarjo. Ketemuan di Batu. Yo apa? Padahal masih tingkat 2, nggak boleh kan? Belum boleh berpacaran. Jadi, saya tidak pernah melarang teman-teman punya rasa kekaguman terhadap lawan jenis, nggak apa-apa. Itu wajar. Jangan sampai ketika kalian kagum dengan lawan jenis, kok bilang kerasukan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam, aku nggak mau, dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan kerasukan, itu wajar. Itu namanya cinta, itu memang Tuhan tanamkan mulai dari rahim mama kita, rahim ibu kita. Ya. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan lawan jenis,
jangan dianggap hal itu kerasukan. Tapi ya jangan keterlaluan kalau kalian sudah yang namanya menjatuhkan cinta kalian kepada orang yang kalian kagumi, lupa semuanya. Itu yang nggak betul juga. Waktu makan lupa, waktu belajar lupa, cetan terus. Ada PR nggak dikerjakan, teleponan terus. Ya berapa ya? Yang wajar-wajar aja gitu loh teman-teman. Ya, oke. Jadi 3 hal ini, indikator ini harus kalian uji. Kehidupan rohani kalian kayak apa? Yang kedua, emosi kalian kayak apa? Kesiapan. Jadi, ada yang tanyakan di sini? Tidak apa-apa. Bertanya. Silakan bertanya. Siapa yang sedang ada rasa-rasa dengan lawan jenis, silakan, tidak apa-apa. Tidak usah malu-malu. Jangan sampai kalian tanya pada sumber yang salah. Itu bahaya. Ada, silakan. Nes? Duh, tak pikir kau ngacung tadi. Ada? Vanessa? Tanya apa? Vanessa sudah ada ya? Oh, belum. Ya. Kalau teman-teman lagi mendoakan, itu bagus. Saya sebagai orang tua ya. Saya sebagai orang tua, dari kecil anak saya, Jisa itu saya doakan untuk pasangan hidupnya itu dari kecil. Dari kecil. Jadi kalau kalian sekarang ini ada rasa tertarik, kagum dengan lawan jenis, doakan. Uji apakah itu perasaanmu seimbang dengan logikamu. Karena apa? Kadang perasaan seseorang itu kuat, logika enggak kuat. Guyu-guyu dewe, nguk cerminnya. Cantik yang ya. Tuh ada loh ya seperti itu. Terus kadang-kala GR kan gitu kan? Iya. Padahal cuma ngomong seperti ini. Kamu lo anggun sekali ya. Malamnya nggak bisa tidur loh. Perasaan itu harus diuji ya, seimbang dengan logika ya. Maka cewek-cewek, saya kasih tahu, kalau ada laki-laki yang suka gombali teman-teman, ya, gombali teman-teman, tengking ya. Kenapa demikian? Karena perempuan itu suka gombali, dipuji. Iya kan? Hati-hati ya. Kadangkala cuma main-main, iseng-iseng. Akhirnya baperan. Jangan. Ya. Gimana Om caranya? Tadi ya. Ini 3 indikator ini harus kalian perhatikan. Terus jangan berpikir gini. Berarti kan harus kaya Om supaya keadaan ekonomi. Enggak. Saya tadi sudah bersaksi, saya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa dari keluarga miskin. Om dari keluarga miskin. TV aja nggak punya sampai sekarang. Ya. Karena dari kecil, usia bayi itu sudah ditinggal sama papa saya. Karena saat itu masih muslim. Ya. Jadi tidak usah takut dengan masa depan kalian. Ya. Jadi kalau Adam dikasih di sisinya 1, ya teman-teman 1 aja lah. Jangan di sana buka pos PI, di sebelah utara buka pos PI, sebelah timur buka pos PI, terlalu banyak. Nanti stres. Ya. Yang belum, jangan berkecil hati. Pasti Tuhan kasih. Amin. Iya. Kalau sudah kalau belum waktunya ya jangan. Ya. Kalau saya sendiri, saya target
Usia 30 pacaran, usia 31 nikah. Betulan. Entah lihat temen sudah pegangan sama pasangannya, saya nggak tergoyahkan. Sesuai dengan nama saya. Oke, ya ini baru satu slide teman-teman. Jadi ada slide-slide berikutnya nanti minggu-minggu yang akan datang. Gak ada pertanyaan? Gak ada. Oke, kita berdoa.